Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Septiani Wardani dari kelas 7 Shift 1 ingin mempresentasikan hasil review dan analisis artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu penelitian. Sebagian besar perusahaan belum menyadari pentingnya corporate sustainability, maka perusahaan akan memiliki tingkat transparansi yang rendah. Transparansi merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan, maka transparansi yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik, sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Lalu yang kedua, research gap. Research gap yang pertama yaitu Wibisono, Darmaji, dan Susanto 2014 menunjukkan bahwa corporate social performance tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap corporate financial performance. Yang kedua, Puspita 2018 menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, Fieger 2018 berharap bahwa ada perkembangan lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi dasar kepercayaan yang masih lemah. Yang keempat, Sejati Prastiwi 2015 menyatakan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu fenomena. Fenomena dari penelitian ini yaitu dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal atau single market dan production base yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang. Namun demikian, Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dan resiko yang muncul bila MEA telah diimplementasikan. Dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Lalu, kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan motivasi, research gap, dan fenomena di dalam penelitiannya. Yang kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama di dalam penelitian ini. Yang pertama, economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan adanya return tahunan industri yang bersangkutan, yaitu dari Dewi dan Wirasedana 2017. Yang kedua ada corporate social performance, adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respon sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan, yaitu Wood 1991. Lalu yang ketiga, bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang, yaitu dari Sule dan Saifullah 2017. Lalu yang keempat, yaitu ada corporate sustainability berdasarkan International Institute of Sustainable Development, Deloitte and Touch 1992, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingan saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan artikel utama di dalam penelitiannya ini. Lalu yang ketiga ada apa sih yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu dengan adanya MEA pada produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas.
Oleh karena itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, business strategy, blockchain, dengan DBMS atau Database Management System. Ini yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini dan corporate sustainability. Kritiknya yaitu, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan novelty yang terletak pada bagian fenomena di penelitian ini. Lalu yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Perumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah business strategy berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga yaitu, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance? Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan perumusan masalah hanya secara implisit. Lalu yang kelima, apa sih tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah business strategi berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, yaitu untuk mengetahui apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti menjelaskan tujuan penelitian hanya secara implisit. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam studi ini menjelaskan hubungan antara corporate social performance, business strategy, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Yang kedua, di dalam penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara implisit. Seharusnya peneliti menjelaskan kontribusi penelitian lebih jelas lagi dan lebih detail. Lalu yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini? Grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini yang pertama yaitu ada stewardship theory. Stewardship theory ini berasal dari pemikiran akuntansi, manajemen di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Yang kedua yaitu ada positive accounting theory, yaitu menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Yang ketiga yaitu ada stakeholder, menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan grand teori yang digunakan di dalam penelitiannya. Lalu yang kedelapan, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu yang pertama ada stewardship theory. Berhubungan dengan economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka. Untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi yang lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Lalu yang kedua yaitu ada positive accounting theory. Terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman, pengetahuan, akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang, untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Yang kedua yaitu ada business strategy. Hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini pada business strategy terletak pada tindakan manajer
dengan berlandaskan ketiga hipotesis. Ketika memilih kebijakan akuntansi, salah satunya yaitu mengenai pemilihan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada teknologi blockchain. Hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini pada teknologi blockchain menjadi pilihan perusahaan untuk dapat menjaga data atau informasi agar meminimalisir tingkat error kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada stakeholder. Yang pertama ada sustainability report. Hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini pada pengungkapan sustainability report merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Yang kedua yaitu corporate social performance. Hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini pada corporate social performance yaitu penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi dan keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Kritiknya, peneliti sudah sangat jelas dalam menjelaskan keterkaitan antara grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Lalu selanjutnya yaitu buatlah gambar kerangka konseptual. Yang pertama ada corporate social performance, X1 berhubungan dengan economic performance, X2 business strategi berhubungan dengan economic performance, X3 blockchain berhubungan dengan economic performance, lalu corporate sustainability berhubungan dengan economic performance. Lalu yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? H1 yaitu corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance, H2 business strategi berpengaruh terhadap economic performance, H3 blockchain berpengaruh terhadap economic performance, H4 corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya yaitu peneliti sudah menjelaskan dengan jelas hipotesis penelitiannya. Lalu yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama yaitu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya yaitu analisis statistik deskriptif, yaitu gambaran umum terhadap objek penelitian menunjukkan nilai maksimum, minimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian dengan jelas. Lalu yang kedua yaitu ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Terdiri dari variabel dependen yaitu ada economic performance, dan variabel independen yaitu ada corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan indikator terkait pengukurannya. Lalu yang ketiga ada teknik penarikan sampel, yaitu dengan teknik purposive sampling yang menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan teknik penarikan sampel di dalam penelitiannya. Lalu yang keempat ada unit analisis. Unit analisisnya itu ada 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan unit analisisnya. Yang selanjutnya yaitu ada jenis data. Jenis data di dalam penelitian ini yaitu adalah data sekunder. Perusahaan manufaktur yang menggunakan metode dokumentasi. Kritiknya, peneliti menampilkan jenis data penelitiannya tetapi hanya secara implisit. Lalu selanjutnya yaitu ada uji kelayakan model.
yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model di dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Yang pertama ada uji Chow. Berdasarkan tabel tersebut, yaitu dapat terlihat bahwa nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa FM lebih layak dibandingkan common effect model. Lalu yang kedua yaitu ada uji Hausman. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa nilai probabilitas cross-section random yaitu lebih kecil dari alfa atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa fixed effect model lebih layak digunakan dibandingkan random effect model. Lalu yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Berdasarkan hasil tabel tersebut dapat terlihat bahwa nilai probabilitas cross-section Bergespegen kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih layak digunakan dibandingkan common effect model. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan metode analisis data yang digunakan di dalam penelitiannya. Lalu selanjutnya yang ke-12 yaitu adalah jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Dapat terlihat jelas yaitu ada persamaan regresi yang terdiri dari CSP, BS, BC, dan CS. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dengan jelas di dalam penelitiannya. Lalu yang ke-13 yaitu ada jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, beserta dengan pembahasannya. Yang pertama ada uji F. Nilai F statistik sebesar 46,666620, sementara F table yaitu bernilai dengan sebesar 2,49. Dengan demikian, F statistik lebih besar dari F table dan nilai probabilitas adalah 0,00000, itu lebih kecil dari alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Model fit dengan data karena probabilitas F statistik dalam penelitian ini di atas batas signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel dalam penelitian ini yaitu corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Sehingga model ini dapat dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Lalu selanjutnya yaitu ada koefisien determinasi. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai adjust R-squared sebesar 0,915775 yang menunjukkan kesesuaian atau kecocokan terhadap model karena signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis tidak dapat ditolak dan berarti model mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh corporate social performance, business strategy, dan blockchain beserta dengan corporate sustainability yaitu sebesar 91,6% dengan tingkat hubungan sangat kuat. Sementara sisanya yaitu sebesar 8,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya itu ada uji T. Berdasarkan tabel tersebut, hasil perhitungan menggunakan Hephius 9.0 dapat dilihat bahwa dari keempat variabel tersebut, yaitu corporate performance, business strategy, blockchain, dan corporate sustainability, hanya variabel business strategy saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan dengan jelas hasil penelitiannya. Lalu yang terakhir, apa sih simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Yang pertama yaitu kesimpulan. Yang pertama,
ada variabel corporate social performance. Dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik yaitu sebesar 0,160624 lebih kecil dari T-tabel 1,99006. Dengan demikian, H1 di dalam penelitian ini ditolak. Lalu yang kedua ada variabel bisnis strategi. Dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik yaitu sebesar 2,322063 lebih besar dari T-table yaitu sebesar 1,99006. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini diterima. Lalu yang ketiga yaitu ada variabel blockchain, di mana di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik yaitu sebesar min 1,341248 lebih kecil dari T-table yaitu sebesar 1,99006. Dengan demikian H3 di dalam penelitian ini ditolak. Yang keempat yaitu ada variabel corporate sustainability, di mana di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Ada perusahaan di mana perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik yaitu sebesar min 0,453057 lebih kecil dari T-table yaitu sebesar 1,99006. Yang dengan demikian H4 di dalam penelitian ini ditolak. Lalu selanjutnya yaitu keterbatasan. Keterbatasan di dalam penelitian ini yaitu periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu adanya masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Yang ketiga, keterbatasannya yaitu terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Yang keempat yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen, yaitu corporate social performance, business strategy, blockchain, dan corporate sustainability, yaitu atau economic performance, dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Lalu selanjutnya yaitu implikasi. Yang pertama yaitu bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan karena hal tersebut merupakan tantangan bagi perusahaan publik dan institusi yang mengawasi untuk menjamin ketersediaan data laporan keuangan yang merupakan kewajiban bagi perusahaan publik untuk mempublikasikannya. Lalu yang kedua yaitu untuk investor. Investor sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan, bukan hanya dari segi angka labanya saja, melainkan dari jenis laporan keuangan yang lain, seperti halnya laporan arus kas, apakah arus kas aktivitas operasional perusahaan tersebut baik. Lalu selanjutnya yaitu untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, peneliti selanjutnya diharapkan memperluas periode penelitian menjadi 6 tahun atau lebih. Yang kedua, peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda. Lalu yang ketiga, peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain dalam menghitung variabel independen dan variabel independen di dalam penelitiannya. Lalu yang terakhir yaitu peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, semoga bermanfaat.